Zodiak terakhir di kisah asmara bulan September, di awal bulan September ya. Capricorn. Jadi terakhir ya. Ini tanpa rekayasa loh Kak. Siapa yang kemarin komen my secretnya? nggak disengaja, emang terakhir berarti benar. Ucapan adalah doa ya, jadi jangan sembarangan. Semua ajalah ucapan itu emang doa ya. Jadi terakhir Capricorn. Kita lihat ini kisah asmaranya ya. Ini kartunya zodiak Capricorn buat kisah asmara di awal bulan September 2024. Kita lihat keadaannya, apa yang terjadi di keadaannya zodiak Capricorn, kisah asmaranya. Ini tarikan banyak energi Capricorn ya, nggak akan semua resonate. Jadi bijak dalam mengambil keputusan. Yang baiknya amitkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja ke depannya. Ini kartunya zodiak Capricorn di kisah asmara awal bulan September 2024. Halo, kartu pertama yang kelihatan saya buka sebagai jalan ceritanya ragu. Apa yang bikin ragu gitu ya? Ini karena banyak masalah terjadi mungkin ya di tujuan yang mau kemana gitu tujuannya, tapi masalah-masalah terjadi biasanya. Jadi ragu mau melangkah atau gimana mau mundur gitu ya. Hal terbaik di keadaan seperti ini ya lakukan aja dulu gitunya. Ragu, kita buka aja energinya, ada energi apa aja gitu di keraguan ini. Ragu teh ada kebersamaan atau ragu udah ada perpisahan gitu ya, atau ragu lagi situasi PDKT gitu. Kita buka aja ceritanya ya, ini nggak akan semua resonate, tarikan banyak energi Capricorn. Yang baru masuk, salam kenal dari saya Rizky di channelnya Rizky Tarot. Jangan lupa ya subscribe dulu, share, like, komen. Kita lanjut, aktifkan tombol loncengnya Kak biar dapat notifikasi updatean zodiak terbaru, karena saya cuman sehari 3 kali ya jadwalnya ada di komunitas gitunya, di YouTube, di profilnya jadwal update-nya. Kita buka ceritanya Kak. Ini kartunya buat zodiak terakhir Capricorn. Ragunya kenapa gitu di kisah asmaranya. Banyak masalah terjadi tapi kakak mampu buat ngehadapin, berarti kita teh udah banyak ngelewatin semua masalah, udah banyak ngelewatin semua rintangan, tapi kenapa tujuan yang kita inginkan belum tercapai gitu. Kartu paling bawahnya apa sih? The Death. Udah ada peleburan mungkin ya. The Death mah alam yang misahin. Jadi gini, kayak kita memperjuangkan apa gitu ya, ngusahain apa, tapi kenapa selalu nggak terwujud apa yang diinginkan. Alam yang misahinnya Kak. Ngelawan takdir mah susah gitu ya. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, tapi sebenarnya apa yang terjadi sama diri kita teh emang yang terbaik buat kita Kak. Alamat Tuhan lebih tahu gitu ya, mana yang terbaik buat kakak, mana yang terbaik buat dia gitu. Bukan berarti kakak nggak baik buat dia, tapi untuk kebahagiaan kakak mungkin alam ngasih sesuatu yang terbaik buat kakak nanti di depannya. Kenapa apa yang kita usahakan gak terwujud? Kenapa apa yang kita mau gitu ya, udah ngusahain, perasaan ngusahain tuh yang terbaik aja ya buat ke depan, buat hubungan ini, buat keadaan ini, tapi hasilnya kok kayak gini. Emang The Death ya, alam yang misahin, kayak dileburkan besar-besaran buat pembaharuan nanti ke depannya, untuk kebaikan kakak, untuk kebaikannya dia gitu. Di keadaan ini ragu, jangan ragu lagi gitu ya. Lanjutkan aja langkah gitunya, satu langkah gitu. buat kebahagiaan di depannya nanti juga bisa. Yang ngehalangin sebenarnya apa? King of One, kakaknya nggak punya ketegasan kayak yang gini. Ini teh udah bener ya jalan teh, tapi kakak masih ragu. Mungkin masih bisa diperbaiki, mungkin masih bisa dibereskan, mungkin masih bisa apa, tindakannya nggak tegas gitu, padahal emang alamnya udah misahin. Tapi dah sebenarnya tugas kita mah cuman mengusahakan ya, cuman berusaha, nggak ada salahnya gitu kita berusaha untuk keinginan kita, walaupun hasil akhirnya ya kita pasrahkan semua sama yang di atas kayak gitu Kak. Harus bisa ngeyakinin ya, ini mah sifat manusia Kak, ini sifat manusia ya, tentang keyakinan yang kuat, ketegasan yang kuat. Kalau ini dari alam yang ngasih, dijauhin, dileburkan sama keadaan. Biasanya alam turun tangan gini, masalahnya udah nggak bisa diselesaikan ya. Emang bukan masalahnya nggak bisa diselesaikan, emang yang terbaik mungkin keadaan seperti ini
buat kakak, buat dia. Kita lanjut, energinya ada energi apa aja di keadaan ini. Sebelumnya ini nggak akan semua resonate ya, karena tarikan banyak energi Capricorn sama tarikan banyak energi pasangan orang yang dealing sama Capricorn. Jadi kalau mau resonate silahkan personal reading, nomornya ada di deskripsi. Kita lanjut cerita-ceritanya kak, ada energi apa aja gitu di keadaan ini ya. Depul sendiri ada energi apa aja di keadaan ini. Ini dari keadaan saya buka pakai kartu konfirmasi ya, tapi seseorang di sana saya nggak akan pakai kartu konfirmasi biar cepet. Udah ada perpisahan kak, seseorang di sana bermain api mungkin ya. Jangan bermain api kalau nggak ingin terbakar ya. Orang di sana bermain api, kita yang kena asapnya ya. Mending kalau asap tukang sate gitunya kak. Ada cerita lucu ya, dari siapa sih yang itu teh bodor teh, yang ada tukang sate ikut makan kok di pinggirnya minta dibayar, nggak bayar gitu. Saya cuman ngisep wanginya aja buat makan. Intermezzonya hiburan. Kita lanjut kak ke dedet, alam yang misahin, keadaan yang misahin gitu. Kenapa dipisahin sama alam? Ini apa yang misahin? The moon. Karena lamunan-lamunan, biasanya lamunan-lamunan itu yang memicu orang bertengkarnya. Dedet, udah ada peleburan, padahal udah ada perpisahan gitu. Udah alam yang misahin, tapi tetap aja kadang datang datang lamunan-lamunan yang bikin sakit hati, padahal emang udah bukan siapa-siapa ya. Cuman lamunan-lamunan itu yang bikin kita sakit sendiri. Udah keadaan mah udah dipisahin, kakaknya harus yakin tindakan-tindakan yang sekarang buat maju ke depan. Ini kakak kayak yang berusaha nolak mungkin ya, berusaha melupakan, tapi tetap ada aja di pikiran tentang kenangan bersama dia, tentang kebahagiaan bersama dia. Tapi keadaannya emang nyakitin ya. Yang bikin sakit mah lamunan-lamunan kak. Ini kakak lagi berusaha berjuang mungkin ya, melupakan apa yang udah terjadi sebelumnya, karena kakak udah berusaha mati-matian. Kalau keadaannya dedet kayak gini mah mau gimana lagi gitu. Ini dedet datang 2 kali, berarti emang keadaannya udah dipisahin sama alam, sama keadaan. Wajar gitu ya, sakit karena pemikiran sendiri mah. Ada kita manusia, punya akal, punya hati, punya pikiran juga harusnya ya. Kita lihat dari ini, mencoba melawan apa gitu, melawan pikiran-pikiran yang datang, atau emang lagi berusaha untuk mewujudkan apa yang kakak inginkan. Queen of Pentacle, Page of Cup, The Sun. Akan ada kebahagiaan di depan kak. Hindarinya datang keinginan gitu, datang lamunan yang jelek tentang seseorang di sana. Hindari. Udah ada perpisahan, sekarang tinggal fokus ke maju kakak. Kemana target ke depannya, harus bisa ngeyakinin maju kak ke depan buat kebahagiaan kakak di depan, buat kebahagiaan nanti di depan. Ada desan kebahagiaan yang alam kasih gitu buat kakak ya. Alam yang ngasih, alam semesta gitunya, bukan alam peti perak kak. Alam semesta yang ngasih kebahagiaan. Harus yakin, harus optimis bahwa di depan nanti pasti akan ada yang terbaik yang didatangkan oleh alam. Kapan? Kalau kakaknya udah punya keyakinan yang kuat ya, udah mampu memperbaiki diri, memperbaiki keadaan, udah mampu berpisah dari apa yang selama ini nyakitin sama kakak, udah jauh. Dah ini depul tadi energi yang keluar sendiri gitunya. Tadi energi paling wah di kartu energi depul, memulai lagi dari awal. Keadaan sekarang kayak yang sendiri, tapi di keadaan sendiri biasanya orang di keadaan sendiri gini gitu ya. Proses healing kak, menyembuhkan luka-luka yang terjadi di keadaan sebelumnya gitu ya. Aduh, menyembuhkan goresan-goresan hati yang pernah tergores di keadaan sebelumnya. Ada rasa lelah juga, capek kak. Hal yang paling capek mah kita nggak kemana-mana, diam tapi pikiran panas gitunya. Pikiran teh cemburu datang apa gitu, padahal emang udah nggak ada haknya kita memikirkan seseorang yang udah nyakitin kita ya. Kita mah mending berpikiran yang baik-baik aja di depannya. Walaupun keadaan sendiri ini terasa berat, tapi kakak harus bertahan, harus bisa buat kebahagiaan nanti di depan. Ikutin kata hati kemana yang bikin tenang kakak di depan, buat apa gitu ya bersama. Kalau keadaan nggak bikin tenang, nggak bikin nyaman, mending jauh gitu. Emang prosesnya berat ya, lama.
lama nggak ya, gimana orangnya sih, ada yang cepet gitunya, ada yang lama buat gimana zodiaknya juga gitu ya, beda beda zodiak, beda karakter, beda sifat. Walaupun terasa berat tapi harus percaya buat saat ini akan ada kebahagiaan yang akan dicapai di depan kak. Ikutin kata hati mana yang bikin tenang gitu ya, ikutin, rasakan keadaan yang sekarang itu bisa lebih tenang lagi nggak buat kedepannya. Pasti gitunya, kenapa alam misahin, nggak ada kebaikan buat keadaan ini. Ada rasa lelah, capek, target kedepannya capek itu karena pikiran kan biasanya ya, pikiran-pikiran yang nggak kekontrol sama kita. Kadang lagi diam-diam hati nggak enak, pikiran kemana aja gitu ya, apa seseorang di sana lagi gini lagi gitu, padahal emang udah sekarang mah lebih mikir ke diri sendiri gitu, udah harus bisa nerima keadaan. Option waktunya ya, harus mampu, harus bisa untuk kebahagiaan kakak di depan. Kakak Capricorn bisa nggak, mampu nggak, harus ya. Ada rasa lelah, rasa capek, rasa lelah datang berapa kali, berarti ini emang nggak bisa, belum bisa nerima keadaannya, padahal udah ada akhir cerita, harus mulai menerima. Kalau menerima gini mah harusnya bisa gitu, sanggup. Tapi ada rasa lelah, rasa capek karena pemikiran, mungkin karena demun ini ya, lamunan-lamunan yang jelek yang mikir, pikiran kita tuh jadi sakit ke diri kita sendiri, jadi ada rasa lelah. Keadaan sebelumnya ada apa, belajar dari keadaan masa lalu kak. Masa lalu teh ini keadaan sebelumnya ya, buat pembelajaran kita nanti ke depannya. Tapi biasanya orang yang mengenang masa lalu, belajar di keadaan masa lalu malah karena emang ada rasa mungkin ya, jadi yang dari pikiran teh masuk kenangan-kenangannya gitu, bukan pembelajaran di masa lalunya. Kalau yang masuk kenangan-kenangan kebahagiaannya, apalagi waktu rasa sakitnya ya, berarti apa ya, berarti kita belum selesai sama pembelajaran di keadaan masa lalu. Queen of Swords harus punya keyakinan yang kuat mulai sekarang. Ada The Devil kayak candu gitu, kemelekatan kak. Kenapa selalu aja ya, harusnya keadaan masa lalu harus dijadikan pembelajaran, tapi kenapa keadaan masa lalu ini malah jadi ngegerogotin kita gitu, pikiran kita. Nggak ada candu, kakaknya kayak masih ketergantungan sama seseorang itu ya. Walaupun kakak udah mulai belajar, tapi di saat kakak belajar buat melupakan seseorang di masa lalu, harus punya keyakinan yang kuat di pikirannya buat memperbaiki diri, memperbaiki keadaan. Dari Devil ini ya, dari ketergantungan ini, fokus pikir ke depan. Masa lalu mah dijadikan pelajaran, bukan buat dijadikan kenangan, apalagi sesuatu yang pahit ya, tentang Three of Swords, perselingkuhan. Target kedepannya saat kita udah mampu, udah bisa buat ngelupain seseorang di masa lalu, udah bisa move on gitunya, udah maju ke depan, berpikir maju ke depan, bukan berpikir lagi ke belakang. Di belakang jadikan pelajaran, kebahagiaan akan datang di depan kak. Capricorn, kebahagiaan seperti apa gitu yang datang, kita buka ya. Kebahagiaan akan datang, Page of Pentacle tentang uang, sesuatu yang kita usahakan akan terbukti. Nine of Cups, tapi di saat hati tenang, pikiran tenang, di kesendirian, biasanya Nine of Cups ini mah jauh dari orang lain, jauh dari orang yang bisa nyakitin kita gitu ya. Ikutin kata hati, jangan nyerah. Ini keadaannya kayak nyerah di saat kita sendiri gitu ya, nyerah di hubungan, udahlah biarkan aja, serahkan sama alam semuanya, dedet, nyerah sama hubungan. Kebahagiaan akan datang kak di saat kita sendiri gitu, di saat kita udah nyerah. Orang nyerah gini berarti udah pernah nyobain, udah pernah usaha ya, walaupun kalah dari usaha-usahanya, melawan takdir mah nggak mungkin menang ya. Walaupun menang, kedepannya kakak bisa lebih sakit dari yang pernah dialamin sebelumnya. Jadi pasrah aja sama yang di atas. Kita lanjut, seseorang di sana ngelakuin apa dari keadaan ini. Three of Swords tentang perselingkuhan, rasa sakit hati, menyakitin gitu ya. Tapi seseorang di sana jangan salah. Three of Swords tentang perselingkuhan ya, selingkuh. Ternyata ada cinta. Di saat semuanya udah terjadi, ternyata rasa mah ada sama kakak ya. Cuman dia nggak ngelakuin apa-apa kak, cuman diam. Ada sesuatu yang udah dia lakukan di masa lalu, nggak tahu gengsi, nggak tahu apa gitu ya, nggak mau buat memperbaiki keadaan. Yang ada cuman hanya rasa penyesalan gitu. Cinta teh ternyata ada. Target kedepannya gimana sendiri kak, ke perubahan dirinya sendiri, untuk perubahan dia
keadaan-keadaan yang terjadi sama seseorang di sana gitu, sama seseorang yang dealing sama Capricorn, emang pembelajaran buat keadaannya dia untuk dia lebih siap lagi menghadapi nanti ke depannya untuk kehidupannya dia tentunya ya. Kita mah fokus sama kehidupan kita Capricorn, memperbaiki diri, memperbaiki keadaan buat ke depannya, ikutin kata hati kemana yang bikin tenang gitu. Kalau emang seseorang di sini yang bikin tenang, tapi menurut saya itu tak gimana orang-orangnya ya. Ada 3 option, ada perselingkuhan, ada pengkhianatan gitu seseorang di sini ya. Gitu kakak, ada targetnya mau kemandiri dianya, energi sendiri ini mah ya. Mungkin udah kena batunya kayaknya. Kita tutup ceritanya ya. Di akhir cerita ini besok saya buka apa pesan khususnya, berarti untuk orang-orang yang berselingkuh. Gimana keadaan seseorang yang berselingkuh di keadaan ini ya, karena dari kemarin saya tarik energinya kok banyak tentang perselingkuhan di keadaan energinya ya. Terima kasih banyak Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.